Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Kurniatami. Di sini saya akan memaparkan mengenai perencanaan confinement pada kolom dan dinding geser. Untuk abstraksinya, fungsi tulangan transversal pada kolom beton per tulang adalah untuk menahan geser, menahan tekuk, dan memberi kekangan pada inti kolom beton bertulang. Fungsi kekangan ini bertujuan agar inti kolom tetap dapat menahan gravitasi setelah selimut kolom mengalami spalling ketika gempa terjadi, dan ini merupakan salah satu fungsi kekangan dalam SNI 2847 tahun 2013. Dasar yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengacu pada SNI 847 2019, SNI 847 2022. Gedung yang ditinjau berlokasi di Bandung dengan tanah bertingkat sedang. Dengan tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari pemodelan dinding geser bidang pada studi kasus gedung beton bertulang dengan klasifikasi gedung hanya memiliki dinding di tepi. Dinding geser adalah dinding beton yang bertulang dengan kekakuan bidang datar yang sangat besar yang ditempatkan pada lokasi tertentu, yaitu ruang lift atau tangga, untuk menyediakan tahanan gaya atau beban horizontal. Dinding geser biasanya dikategorikan berdasarkan geometrinya. Yang pertama ada dinding langsing atau flexural wall, yang mana tinggi dinding per lebar dinding itu harus lebih dari 2. Desain ini dikontrol oleh perilaku lentur. Yang kedua ada dinding pendek atau squat wall, dinding geser yang memiliki rasio kurang dari 2. Dinding ini didesain dikontrol oleh perilaku geser. Yang ketiga ada dinding berangkai atau coupled shear wall, di mana momen guling yang terjadi akibat beban gempa ditahan oleh sepasang dinding yang dihubungkan oleh balok-balok perangkai sebagai gaya-gaya tarik dan tekan yang bekerja pada masing-masing dasar pasangan dinding tersebut. Berikut merupakan gambar dari kategori dinding geser pada tampak depan. Selanjutnya, dinding geser beton bertulang cantilever adalah suatu subsistem struktur gedung yang fungsi utamanya adalah untuk memikul beban geser akibat pengaruh gempa rencana. Kerusakan pada dinding ini hanya boleh terjadi akibat momen lentur, bukan akibat gaya geser, melalui pembentukan sendi plastis di dasar dinding. Rasio antara dinding dan lebar dinding geser tidak boleh kurang dari 2, dan lebar tersebut tidak boleh kurang dari 1,5 meter. Maka untuk dinding ini dikategorikan sebagai dinding flexural wall. Dinding geser beton bertulang berangkai adalah suatu sistem struktur gedung yang fungsi utamanya adalah untuk memikul beban geser akibat pengaruh gempa rencana yang terdiri dari 2 buah atau lebih dinding geser cantilever yang dirangkaikan satu dengan lainnya. Untuk studi kasus dalam perencanaan ini yaitu menggunakan gedung hotel 3 lantai dengan tanah bertingkat sedang, di mana ukuran gedung ini yaitu 8 x 8 meter, yang lalu untuk ukuran kolomnya sendiri yaitu 400 x 300 mm. Untuk tulangan sengkangnya ini berdiameter 10 dan tulangan utamanya berdiameter 13. Mutu beton yang digunakan itu sebesar 25 MPa dan tegangan lelehnya sebesar 350 MPa. Yang pertama ada perencanaan confinement pada kolom. Untuk desain kolom berukuran 400-300 mm dengan terdapat tulangan utamanya itu ada 12, di mana diasumsikan tulangan ini berdiameter 13. Dapatkan gaya aksial sebesar 1050 kN. Lalu sisi terpendek kolom sebesar 300 mm, sehingga tidak kurang dari 300 mm. Lalu rasio dimensi penampangnya yaitu sebesar 0,75, yang mana lebih besar dari 0,4.
Yang kedua, cek konfigurasi penulangan. Asumsi luas tulangan dalam program sebesar 1500 mm kubik. Untuk tulangannya sendiri digunakan tulangan diameter 13 yang luasnya itu sebesar 132,73 mm kubik. Sehingga kebutuhan tulangan yang digunakan itu sebanyak 12 tulangan. Untuk rasio tulangan yang direncanakan sebanyak 1,3%. Selanjutnya ada desain confinement tulangan. Asumsi diameter tulangannya itu diameter 10, di mana mempunyai luas sebesar 314,159 mm kubik. Untuk luas penampang hoopsnya itu digunakan 2 persamaan. Didapatkan untuk persamaan 1 itu sebesar 1,26 mm kubik per milimeter. Untuk luas penampang hoops kedua didapatkan sebesar 2,21 mm kubik per milimeter. Sehingga diambil yang terbesar, maka yang digunakan adalah luas penampang hoops kedua. Selanjutnya untuk spasi tulangan transversal diambil sebesar 100 mm. Sehingga digunakan 4 kaki baja diameter 10 dengan spasi tulangan 100 mm. Untuk tinggi L0-nya sendiri diambil sebesar 516,6 mm. Berikut merupakan desain dari perencanaan confinement pada kolom SRPMK, di mana terdapat 4 tulangan sengkang berdiameter 10 dengan spasi 100 mm. Selanjutnya untuk perencanaan dinding geser. Dinding geser ini merupakan perencanaan dinding geser cantilever di mana ukurannya itu 8 x 8 meter. Lalu untuk ukuran dinding geser ini panjangnya sebesar 10,5 meter dan lebarnya sebesar 2,2 meter. Untuk gaya aksialnya sendiri, kuat aksial nominalnya itu sebesar 2.968 kN untuk momen ultimenya sebesar 78.682 kN. Lalu untuk PU-nya sebesar 20.667 kN. Digunakan mutu beton 30 MPa dan tegangan nilainya 420 MPa. Serta ketebalan dindingnya geser ini sebesar 300 mm. Baja tulangan vertikal dan horizontal masing-masing harus dipasang 2 lapis apabila gaya geser bidang terfaktor yang bekerja pada dinding melebihi persamaan 1/6 AFY akar FC prime. Didapatkan gaya ultimate yaitu lebih besar dari gaya geser bidang terfaktor ini, sehingga diperlukan 2 lapis tulangan. Untuk perhitungan kebutuhan baja tulangan vertikal dan horizontal sendiri, rasio tulangan vertikal dan horizontal minimum adalah 0,0025 dan spasi maksimum masing-masing tulangan adalah 450 mm. Untuk luas horizontal dan vertikal dinding geser per meter panjang itu sebesar 0,3 meter kubik. Untuk luas kebutuhan tulangan per meter panjang arah horizontal dan vertikal sebesar 750 mm kubik. Diasumsikan digunakan besi diameter 16 dengan spasi 300 mm yang diperlukannya itu 2 lapis, sehingga di sini didapatkan bahwa tinggi total dinding per panjang dinding melebihi 2, maka digunakan dinding langsing atau flexural wall. Nah, untuk cek rasio tulangan horizontal sendiri itu lebih besar dari rasio tulangan minimum. Selanjutnya untuk kuat geser nominal itu didapatkan sebesar 6.170,33 kN dan untuk kuat geser perlunya itu didapatkan 4.600
27,7 kN, di mana artinya kuat geser lebih kecil dari kuat geser perlu, sehingga dinding geser cukup kuat menahan geser. Maka digunakan untuk tulangan vertikal ini berdiameter 16 dengan spasi 300 mm yang dibutuhkan yaitu 2 lapis. Selanjutnya ada perencanaan dinding terhadap kombinasi gaya aksial lentur. Ini dilihat dari diagram interaksi aksial tekan versus lentur yang dihasilkan yang dilihat pada gambar berikut. Di mana didapatkan dari proses trial dan error diperoleh jumlah tulangan longitudinal tambahan yang harus dipasang di masing-masing ujung penampang dinding yaitu sebanyak 21 dengan diameter 25. Pada gambar ini disimpulkan bahwa dinding struktural memiliki kekuatan yang memadai untuk menahan kombinasi gaya aksial dan lentur terfaktor yang bekerja, termasuk kombinasi gaya dalam yang disebabkan oleh kombinasi-kombinasi beban lainnya yang ditinjau. Berikut merupakan sketsa penulangan dinding geser dari perencanaan ini. Selanjutnya untuk kesimpulannya, pada analisa dinding geser dan penulangan confinement pada kolom didapatkan dimensi dinding geser dengan panjang 2200 mm dan tebal 300 mm. Dimensi kolom dengan ukuran 300 mm x 400 mm. Yang kedua, digunakan tulangan vertikal berdiameter 16 dengan spasi 300 mm sebanyak 2 lapis. Lalu digunakan juga tulangan sengkang diameter 10 dengan spasi 100 mm 4 buah, dan juga tulangan utama pada kolom ini digunakan diameter 13 dan dengan jumlah 12 buah. Sekian pemaparan mengenai perencanaan confinement pada kolom dan dinding geser. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.